Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid, menulis Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Wal-Tirmidzi pada hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi rahimahullah wa hassanahu an Anas, dan dia menghasankan sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu. Anas adalah Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 92 Hijriah dan dikatakan meninggal pada tahun 93 Hijriah dalam keadaan benar-benar berusia lebih dari 100 tahun. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya kamu bertemu denganku dengan sepenuh bumi atau yang mendekati sepenuh bumi kesalahan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, yaitu kemudian engkau mati dalam keadaan selamat dari perbuatan syirik, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi atau dengan sesuatu yang mendekati sepenuh bumi ampunan. Ini adalah syarat untuk mendapatkan janji dari Allah dengan pengampunan dosa-dosa. Keterkaitan hadis ini dengan bab
Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan banyaknya ganjaran tauhid dan bahwasannya tauhid melebur kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa walaupun banyak. Faedah-faedah yang dipetik dari hadis: keutamaan tauhid dan banyaknya ganjarannya, luasnya keutamaan, kedermawanan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar selain perbuatan syirik. Penetapan sifat berbicara bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemuliaannya. Penetapan adanya kebangkitan, penghisaban dan pembalasan terhadap amalan-amalan. Penjelasan. Penulis Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan perkataan yang terakhir dari hadis. Sungguh hadis diriwayatkan At-Tirmidzi dengan keseluruhannya. Lalu dia berkata, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni untukmu dosa yang berasal darimu, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, jika kesalahan-kesalahanmu mencapai 10 langit, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku, sampai akhir hadis. At-Tirmidzi namanya adalah Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami, Abu Isa, penulis Al-Jami', salah satu penghafal hadis, dan dia buta. Meriwayatkan dari Qutaibah, Hannad, Al-Bukhari dan yang lainnya. Meninggal pada tahun 279 Hijriah. Anas adalah Ibnu Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Rasulullah mendoakannya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah.
Ya Allah, banyakkan harta dan anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Meninggal pada tahun 92, dan dikatakan meninggal pada tahun 93 Hijriah, dalam keadaan betul-betul berusia lebih dari 100 tahun. Al-Imam Ahmad betul-betul meriwayatkan hadis ini dari hadis Abu Dzar dengan semakna dengan hadis ini, dan inilah lafadznya: wa man 'amila qurabal ardi khati'atan, barang siapa melakukan sepenuh bumi kesalahan, thumma laqiyani la yushriku bi syai'a ja'altu lahu mithlaha maghfirah, kemudian bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, aku membuat untuknya sepertinya ampunan. Diriwayatkan Muslim dan dikeluarkan oleh At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Azza wa Jalla, "Lau ataitani biqurabil ardi." Seandainya kalau engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi, atau dengan sesuatu yang mendekati sepenuh bumi. Qurab dengan dijadikan qafnya berharakat dhammah, dan dikatakan dengan dijadikan qafnya berharakat kasrah, qurab, menjadikannya berharakat dhammah lebih terkenal. Qurab, qurabul ardi adalah sepenuh bumi atau mendekati sepenuh bumi. Firman Allah Azza wa Jalla, "Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Syarat yang sangat berat untuk mendapatkan janji dari Allah Azza wa Jalla, yaitu pengampunan terhadap dosa, dengan didapatkan ampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Syarat yang sangat berat ini adalah keselamatan dari perbuatan syirik, baik banyaknya maupun sedikitnya, baik kecilnya maupun besarnya. Tidaklah selamat dari perbuatan syirik itu kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang memiliki hati yang selamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari tidak ada satu harta pun ataupun tidak ada anak-anak yang bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata rahimahullahu taala, dan beliau menyebutkan
ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-87, wala tukhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau menghinakanku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu dengan dihina karena melakukan sebagian dosa-dosa dan karena menghukumnya dan menjelek-jelekkan karenanya. Bahkan bahagiakanlah aku pada hari itu yang mana tidak bermanfaat padanya suatu harta pun dan tidak bermanfaat padanya anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamatlah yang bermanfaat untuknya di sisimu. Hati yang selamatlah yang menyelamatkan dari siksaan dan yang menjadikan ganjaran yang melimpah berhak untuk didapatkan. Makna hati yang selamat adalah hati yang selamat dari perbuatan syirik, keraguan, mencintai keburukan, dan selamat dari terus-menerus melakukan bid'ah dan dosa-dosa. Keselamatan itu mengharuskan apa yang disebutkan, yaitu hati disifati dengan lawan-lawannya, yaitu hati disifati dengan keikhlasan, ilmu, keyakinan, mencintai kebaikan, dan hati dihiasi dengan kecintaan kepada kebaikan. Dan hendaknya kemauannya dan kecintaannya mengikuti apa yang dicintai oleh Allah, dan hawa nafsunya mengikuti apa yang berasal dari Allah. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang datang dengan tauhid dengan sepenuh bumi kesalahan, maka Allah akan menemuinya dengan sepenuh bumi ampunan. Hingga Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, jika tauhid dan keikhlasan seorang hamba hanya untuk Allah sempurna, keikhlasan seorang hamba mentauhidkan Allah sempurna, dia melakukan syarat-syarat tauhid dengan hatinya, lisannya, dan anggota-anggota badannya, atau dengan hatinya dan lisannya ketika meninggal, maka itu membuatnya mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa semuanya yang telah berlalu, dan mencegahnya masuk ke dalam neraka
secara total. Barang siapa yang melaksanakan perkataan tauhid dengan hatinya, maka perkataan tauhid itu akan mengeluarkan dari hatinya semua selain Allah. Kecintaan terhadap selain Allah, pengagungan terhadap selain Allah, pemuliaan terhadap selain Allah, takut terhadap selain Allah, khasyah terhadap selain Allah, dan tawakal terhadap selain Allah dikeluarkan dari hati oleh tauhid yang dilakukan. Ketika itu perkataan tauhid akan membakar dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya semuanya, walaupun dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya seperti buih di lautan, selesai dengan diringkas. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata terkait makna hadis, ahli tauhid yang betul-betul murni, yang mereka tidak mencampuri tauhid mereka dengan perbuatan syirik, akan diampuni. Ampunan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak seperti itu. Sehingga apabila orang yang mentauhidkan Allah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rabbnya dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan, yaitu orang yang mentauhidkan Allah ini adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali, maka Allah akan mendatanginya dengan sepenuh bumi ampunan. Dan ini tidak akan terjadi untuk orang yang tauhidnya berkurang, sebab sesungguhnya tauhid yang murni, yang tidak dicampuri oleh perbuatan syirik, tidak akan tersisa bersamanya satu dosa pun, karena ia mengandung kecintaan terhadap Allah, pemuliaan terhadapnya, pengagungan terhadapnya, takut kepadanya dan berharap kepadanya semata, yang menjadi sebab dibersihkannya dosa-dosa walaupun sepenuh bumi. Najis itu sesuatu yang ada dengan tiba-tiba yang sebelumnya tidak ada, sementara yang menolaknya betul-betul sangat kuat. Selesai perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada hadis ini terdapat banyaknya ganjaran tauhid, luasnya kemuliaan, kedermawanan dan rahmat Allah. Pada hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mengkafirkan seorang muslim karena dosa-dosa, dan bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan orang muslim yang melakukan dosa berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Kedudukan di antara dua kedudukan itu adalah kefasikan. Mereka mengatakan pelaku dosa tidak beriman dan tidak kafir, dan dia dianggap kekal di neraka. Yang benar, perkataan ahlu sunnah, sesungguhnya tidak dicabut dari pelaku dosa nama keimanan, dan tidak diberikan kepadanya nama keimanan secara mutlak. Bahkan dikatakan
pelaku dosa beriman dan bermaksiat, atau beriman dengan keimanannya, fasik karena dosanya. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan salaful ummah. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, untuhiya bihi ila sidratil muntaha, dia disampaikan sampai ke sidratul muntaha, fa u'tiya thalatha, lalu diberi 3 perkara. U'tiya salawatul khams, diberikan pensyariatan salat 5 waktu. Wa khawatima suratil Baqarah, diberikan kepada beliau akhir-akhir surat Al-Baqarah. Wa ghufira liman la yushriku billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat, dan diampuni untuk orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari umatnya. Hadis diriwayatkan Muslim. Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i mengeluarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dia ahli ketakwaan dan ahli ampunan. Surat Al-Muddathir ayat 56. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rabbukum, Rabb kalian berkata, ana ahlun an uttaqa fala yuj'ala ma'i ilahun, aku adalah yang ahli untuk ditakuti, sehingga tidak dibuat satu ilah pun selainku bersamaku. Faman ittaqa an yaj'ala ma'i ilahan kana ahlan an aghfira lah, barang siapa yang takut kepadaku sehingga dia tidak menjadikan bersamaku selainku ilah, maka dia pantas aku ampuni. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, renungilah 5 perkara pada hadis Ubadah, karena sesungguhnya jika kamu mengumpulkannya dengan hadis Itban, maka menjadi jelas bagimu makna perkataan la ilaha illallah, dan menjadi jelas bagimu kesalahan orang-orang yang tertipu. Pada hadis ini terdapat faedah bahwa para nabi membutuhkan mengingatkan keutamaan la ilaha illallah dan peringatan akan beratnya la ilaha illallah dibanding semua makhluk, disertai bahwa kebanyakan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah timbangannya ringan. Pada hadis ini terdapat faedah penetapan sifat-sifat Allah, berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Mu'attilah yang tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Pada hadis ini terdapat faedah, sesungguhnya apabila kamu mengetahui hadis Anas
radhiyallahu anhu, maka kamu mengetahui bahwasannya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Itban, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah menjadikan neraka tidak menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dalam keadaan dia mencari wajah Allah dengan perbuatan itu. Sesungguhnya perbuatan yang dia lakukan adalah meninggalkan perbuatan syirik, tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan. Selesai. Penulis kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid berkata, fihi masail, pada bab ini terdapat masalah-masalah. Al-ula, pertama, si'atu fadlillah, luasnya keutamaan Allah. Al-thaniyah, kedua, kathratu thawabit tauhidi 'inda Allah, banyaknya ganjaran tauhid di sisi Allah. Al-thalithah, ketiga, takfiruhu ma'a dzalika lidzunub, bersamaan dengan itu tauhid melebur dosa-dosa. Ar-rabi'ah, keempat, tafsirul ayati allati fi suratil an'am, penafsiran ayat yang ada pada surat Al-An'am. Al-khamisah, kelima, ta'ammulul khamsil lawati fi hadithi Ubadah, merenungi 5 perkara yang ada pada hadis Ubadah. As-sadisah, yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi Itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Sesungguhnya jika kamu mengumpulkan hadis Ubadah dengan hadis Itban dan yang setelahnya, menjadi jelas bagimu makna ucapan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan menjadi jelas bagimu kesalahan orang-orang yang tertipu. As-sabi'ah, yang ketujuh, at-tanbihu lisyaratil ladzi fi hadithi Itban, memperhatikan syarat yang ada pada hadis Itban. Al-thaminah, yang kedelapan, kaunul anbiya'i yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah, keberadaan para nabi membutuhkan untuk mengingatkan keutamaan la ilaha illallah. At-tasi'ah, kesembilan, at-tanbihu lirujhaniha bi jami'il makhluqat, mengingatkan lebih beratnya timbangan la ilaha illallah daripada semua makhluk, ma'a anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuh, bersamaan dengan itu sesungguhnya kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah timbangannya ringan. Al-ashir, ke-10, an-nasu ala anna al-aradina sab'un kas-samawat, menaskan bahwa bumi berjumlah 7 sebagaimana langit-langit berjumlah 7. Al-hadiyata asyarah, 11, anna lahunna ummaran, sesungguhnya 7 langit memiliki makhluk-makhluk Allah yang memakmurkannya. Al-thaniyata asyarah, 12, itsbatus sifati khilafan lil asy'ariyah, penetapan sifat-sifat Allah berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Al-thalithata asyarah, 13, annaka idza arafta haditha Anas arafta anna qawlahu fi hadithi Itban, sesungguhnya jika kamu mengetahui hadis Anas, maka kamu mengetahui bahwa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Itban, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan
dia mencari wajah Allah dengan ucapan itu, bahwasannya ucapan itu adalah meninggalkan perbuatan syirik, tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan. Ar-rabi'ata asyarah, ke-14, ta'ammulul jam'i baina kauni Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam abdiyillah wa rasulaih. Merenungi, mengumpulkan antara keberadaan Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dua hamba dan dua rasul Allah. Al-khamisata asyarah, 15, ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah. Mengetahui keistimewaan Isa dikarenakan keberadaannya sebagai nabi yang diciptakan dengan perkataan Allah, kun, jadilah. As-sadisata asyarah, ke-16, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu, mengetahui keberadaan Isa sebagai ruh dari Allah. As-sabi'ata asyarah, ke-17, ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar, mengetahui keutamaan keimanan terhadap surga dan neraka. As-thaminata asyarah, ke-18, ma'rifatu qawlihi sallallahu alaihi wasallam ala ma kana minal amal, mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang ada dari amalannya. At-tasi'ata asyarah, ke-19, ma'rifatu annal mizana lahu kiffatan, mengetahui bahwa timbangan memiliki dua anak timbangan atau dua neraca. Al-ishrun, yang ke-20, ma'rifatu dzikril wajh, mengetahui penyebutan wajah Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.